إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك
على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأحيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi asma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibi ilahil alamin. Alladzi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rasulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa rahimakumullah, kita masih berada dalam kajian seputar Al-Quran sebagai penasihat para wali. Al-Quran adalah pendidik para wali. Pada kajian-kajian sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, kita sudah sampaikan tentang bagaimana Al-Quran ini memberikan pencerahan, memberikan nasihat-nasihatnya, pendidikannya kepada para wali. Yang terakhir yang kita kaji adalah tentang pemahaman. Bahwasanya Al-Quran itu memberikan pemahaman-pemahaman yang begitu banyak pada para wali, ya kan? Memberikan nasihat-nasihat yang begitu mantap ya untuk para wali, sehingga mungkin kualitas penyerapan para wali dengan kita orang biasa mungkin akan berbeda ya, itu mungkin jauh berbeda lah itu. Nah, pemahaman yang sudah diserap apa saja, diantaranya adalah tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah yang sudah kita sampaikan, kemudian akhlak ya, suluk ilallah ya kan. Tuh. Kemudian kisah-kisah para nabi, kan? Orang-orang soleh, nah, itu juga sudah kita sampaikan, ya kan? Tuh. Nah, kemudian mengenai juga melihat keadaan orang-orang kafir, nah itu juga salah satu pemahaman tentang Al-Quran. Dan yang terakhir yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan penjelasan lahiriah syariat, itu. Bahwa pemahaman syariat yang diserap oleh para wali berbeda dengan pemahaman yang kita ambil, ya kan itu. Ini juga sudah kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Kita sampai pada pemahaman berikutnya, yaitu bahwasanya Al-Quran juga menyampaikan tentang keadaan hari akhir nanti, kiamat atau ma'ad, ya kan, tempat kembali. Tentunya ini jadi hal yang penting ya, gitu. Pemahaman ini ya, gitu. Jadi selain menyampaikan tentang ma'rifatullah, kemudian kisah-kisah para nabi yang di situ juga ada kenabian ya, nubuah itu. Nah, maka yang pemahaman yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang ma'ad ya kan, atau keadaan ma'ad. Gitu. Nah, kalau kita membahas tentang keadaan ma'ad itu sendiri, mungkin waktunya tidak cukup dan kesempatan yang sangat singkat ini ya. Gitu. Bahwasanya nanti kalau di keadaan di hari kiamat tuh bagaimana kondisi manusia yang sebenarnya itu. Nah, sehingga
tidak cukuplah waktu untuk mengkaji semuanya itu. Tapi paling tidak sekelumit kita tahu tentang bagaimana keadaan ma'at itu yang diserap oleh para wali Allah. Pemirsa rahimakumullah, keadaan ma'at jadi hal yang terpenting ya itu. Selain juga mengenai ma'rifatullah, karena ma'atnya adalah hasil ya kan itu. Hasil dari upaya manusia selama mereka berjuang, selama mereka ini menanggung beban ya, itu memikul tanggung jawab yang besar ini, memikul amanah yang besar ini ya, amanah ilahiyah ini. Maka harus ada ujungnya, harus ada akhirnya apa? Akhirnya itulah ada ma'at ya kan, itu tempat kembali supaya nanti ditimbang kembali. Apakah amal manusia itu eh, bisa melancarkan dia untuk masuk surga atau justru amal-amalnya itu menghambat dia untuk masuk surga ya kan itu. Dan di sana pun juga ada proses tentunya di ma'at ya kan itu. Nah, di sana ada pos-pos tentunya ya itu. Nah, ada pos-pos akhirat istilahnya ya kan itu. Dan para ulama juga sudah mengkaji, menulis ya kan tentang mengenai pos-pos akhirat ini ya itu yang mereka diawali dari sakaratul maut ya, kemudian maut itu sendiri, kematian itu sendiri, kemudian masuk pada alam barzah, kemudian apa yaumul ba'ts ya, hari kebangkitan atau padang mahsyar nanti dan seterusnya. Di sana ada pos-pos itu ya. Dan setiap pos nanti ada beberapa tantangan-tantangan ya, ada eh, kesulitan-kesulitan tersendiri ya kan bagi sebagian manusia atau mungkin kebanyakan manusia, tapi sebagian hamba-hamba Allah mereka menjalankan dengan mudah ya kan bisa berjalan dengan cepat dan lain sebagainya. Nah, di sana juga mungkin ada doa-doa untuk hal seperti itu ya itu. Tapi sekali lagi itu membutuhkan kajian tersendiri ya. Itu kita tidak ingin menelusuri lebih dalam lagi tentang masalah itu. Itu di kajian khusus tentang mengenai pos-pos akhirat ya kan itu. Ada salah seorang ulama namanya kalau nggak salah Abbas Qumi ya, itu penulis Mafathul Jinan, kitab Mafathul Jinan. Dia juga menulis tentang manazilul akhirah ya kan itu. Manazil dari jamak dari manzil ya, rumah artinya. Tempat singgah. Nah, jadi artinya pos-pos tadi, stasiun-stasiun ya kan itu. Stasiun-stasiun akhirat. Nah, itu apa saja nanti. Nah, nah, dalam stasiun-stasiun itu tentunya sekali lagi ya, itu sangat menarik itu kalau dikaji itu. Cuma sekarang kita akan melewati dengan cepat saja. Nah, dalam sebuah ayat surat An-Najm ayat 57 sampai 61. Nah, kita lihat ada beberapa kondisi-kondisi dari sebagian manusia yang mereka ini tentunya uh, kurang kurang meyakini tentang adanya hari akhir atau tidak konsentrasi, tidak fokus bahwa nanti di akhir-akhir itu adalah hari bagaimana amal manusia akan diperhitungkan itu. Dikatakan dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasifah. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Telah dekat terjadinya kiamat azifah ya. Telah dekat terjadinya kiamat itu. Dan tidak ada yang mengetahui kejadian kiamat itu. Penyingkapan tentang kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afa min hadzal hadis, apakah tentang hal ini, tentang kiamat ini kalian tidak merasa afa min hadzal hadis ta'jabun kan itu. Apakah kalian tidak merasa heran ya kan? Ta'jabun merasa takjub ya itu. Merasa heran dengan adanya kiamat ini ya kan? Padahal kiamat itu sebuah peristiwa sangat dahsyat ya, sangat besar itu. Apakah kamu tidak merasa takjub dengan hal ini? Dengan peristiwa ini? Nah, itu. Kemudian disebutkan lagi, wa tadhakun wa la takun.
bahkan kalian tertawa, ya kan? Dan tidak menangis itu. Padahal ini peristiwa yang besar, hari kiamat itu peristiwa yang sangat besar, ya kan? Orang bahkan jauh hari sebelum datangnya hari kiamat saja mereka sudah menangis, ya kan itu. Karena memikirkan nasibnya, nasib dari akhir perjalanan dia selama di dunia, ya kan. Yang dia lakukan itu merasa masih kurang, masih banyak dosa, ya kan. Sehingga kalau diperhitungkan, ya kan itu, pasti dia termasuk ahli neraka, ya kan, penghuni neraka itu. Sehingga tidak sempat untuk tertawa, ya kan. Yang ada yang menangis terus-menerus itu. Tapi orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak punya iman tentang hari akhir, ya kan, mereka justru tertawa, ya kan itu. Karena mereka menganggap hari kiamat bukan hal yang berarti. Kalaupun ada, bukan hal yang berarti. Yang penting mereka sudah menikmati di dunia, ya kan itu. Terserah nanti di akhir kiamat mau disiksa mau tidak, ada neraka atau tidak, ya kan. Yang penting mereka bisa menikmati dunia, ya kan itu. Nah, ini keadaan mereka, orang-orang yang tidak peduli dengan adanya hari kiamat. Nah, kondisi seperti ini tentunya direkam, ya kan itu, diamati, ya kan itu, diamati oleh para wali, ya kan itu, sebagai penyerap nasihat-nasihat Al-Quran, bahwasanya jangan sampai ada manusia ataupun pengikut ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ini sama seperti orang-orang kafir itu yang tidak peduli dengan adanya hari kiamat atau mungkin tidak meyakininya, sehingga para wali itu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ya kan, bahkan ketika sampai pada siksaan, ya kan itu, bagaimana malaikat memukul mereka, memukul punggung mereka, ya kan itu, atau mungkin menyiksa mereka sehingga merubah lagi kulitnya lagi, ya kan, dibakar lagi, hangus lagi, dibakar lagi, diganti yang baru lagi, ya kan itu. Hal-hal yang mengerikan yang ada pada siksaan neraka nanti atau siksaan akhirat nanti, maka ayat-ayat ini yang ketika dibaca oleh para wali betul-betul menyentuh hati mereka. Bahkan mereka kadang tidak sanggup untuk melaksanakannya. Atau artinya tidak sanggup untuk melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena setiap baca ayat-ayat ini mereka merasa takut, ya kan itu. Dirinya gemetar itu. Seakan-akan mereka ini termasuk bagian dari orang-orang yang mendapat siksaan gitu. Sehingga mereka terus menangis gitu. Ini para wali Allah akan seperti ini, ya. Kondisi-kondisi dari beberapa kelompok-kelompok, ya kan, tentang hari kiamat ini betul-betul dipelajari, ya kan, diamati, tidak dilewatkan begitu saja. Kadang kita ini terlalu senang dengan di dunia, ya kan, bahkan orang Islam pun, ya kan, terlalu senang dengan kehidupan dunia, hampir-hampir saja tidak peduli dengan hari akhir, ya kan itu. Banyak perangan, ya kan itu, perangan panjang, ya kan, itu yang itu kadang bisa melupakan akhirat, ya kan. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, inna akhwafa ma akhafu alaikum isnan, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Kata Sayyidina Ali pada sahabat-sahabatnya, ya, kaum muslimin, inna akhwafa ma akhafu, sungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari kalian adalah isna, dua hal, kata Sayyidina Ali, yang paling ditakutkan. Apa itu? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Watulul amal, dan berangan-angan panjang.
Ini dua hal yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Ali dari sahabat-sahabatnya, dari umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dua hal ini yang sering dilakukan oleh manusia. Kalau dia tidak berbuat maksiat, ya pasti dia seringnya berangan panjang, berandai-andai ya kan itu. Beda dengan bercita-cita ya, itu. Angan-angan panjang yang dilarang dalam syariat ini berbeda dengan cita-cita. Cita-cita itu hampir sama dengan angan panjang ya, gitu. Saya cita-cita ingin jadi dokter, maunya. Itu hampir serupa dengan angan panjang. Wah, seandainya saya jadi dokter dan lain sebagainya gitu. Mirip ya kan itu. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah kalau pada cita-cita ya kan itu ada sesuatu yang sudah disiapkan ya kan itu. Ada modal yang sudah disiapkan gitu. SDM-nya itu ada istilahnya ya. Sumber daya manusia itu ada untuk ke sana. Dia mau meraih cita-cita ingin jadi dokter, dia belajar giat ya kan itu. Tetap sekolah ya kan itu. Jadi SDM-nya terus berjalan untuk menuju ke sana ada ya kan itu. Modalitasnya itu ada itu. Jadi kalau berangan panjang itu nggak ada. Nggak ada usaha, yang ada hanya santai, ngelamun, ya kan itu. Saya ingin jadi dokter, atau saya kalau seandainya jadi dokter, saya seandainya jadi insinyur dan lain sebagainya, ya kan. Kalau saya punya ini, punya itu, ya kan itu. Nah, beda dengan orang yang bercita-cita, ya kan. Orang bercita-cita itu, banyak pengusaha bercita-cita ingin punya mobil, mamanya. Ya dia usahanya dikembangkan, ya kan. Kerja keras, ya kan itu. Sampai akhirnya terwujud cita-cita itu. Ya. Dia kumpulin keuntungan-keuntungan sampai dia bisa beli mobil atau beli pesawat mungkin sekaligus ya kan? Itu cita-cita jadi masalah itu karena memang ada usaha yang sudah disiapkan ya kan? Tapi kalau angan-angan panjang yang ditakutkan oleh Sayyidina Ali adalah ya seperti ini, orang tidak usaha apa-apa, hanya melamun saja, hanya membayang-bayangkan saja, berandai-andai saja tanpa didahului atau diawali dengan usaha ya kan? Tidak ada modalitas sama sekali ya. Para adik-adik kalau semuanya sukses ya kan jadi pengusaha tapi nggak ada pekerjaan ya kan? Pengangguran itu gimana mau jadi pengusaha kalau nggak ada pekerjaan atau males umpamanya ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah, jadi beda antara cita-cita dengan angan-angan panjang. Nah, dua hal ini yang ditakut oleh Sayyidina Ali, ittibaul hawa, dan ini paling banyak kembali oleh manusia baik yang muslim ataupun selain muslim, mengikuti hawa nafsu. Emang ini cobaan ya kan? Mengikuti hawa nafsu itu cobaan. Nah, pada kajian sebelumnya kita sudah sebutkan ya kan, orang kadang kalau sudah cenderung dengan hawa nafsunya ya kan itu akalnya itu seperti terbelenggu ya kan itu, dirantai ya kan, nggak bisa memilih bahasa ini baik atau buruk ya kan itu. Kenapa? Karena yang dia tampilkan, yang dia tampakkan hanya hasratnya saja ya kan itu, nafsunya saja, mengikuti hawa nafsunya saja itu, keinginannya saja ya kan itu, syahwatnya saja ya, mau syahwat dunia ataupun syahwat yang lainnya, harta dan lain sebagainya. Nah, ittiba'ul hawa inilah yang nanti berakibat kepada fayasuddu anil haq ya kan itu, akan menutupi kebenaran kata Sayyidina Ali ya kan. Orang yang mengikuti hawa nafsu pasti kebenaran tidak nampak baginya. Tidak ada kebenaran itu. Nah, jadi siapa saja ya kan tuh yang melakukan atau mengikuti hawa nafsunya pasti dia tidak ada dalam kebenaran. Pasti kebenarannya itu tertutupi, pasti itu 100% itu.
Makanya sampai ada hadis seperti ini. Al mukmin la yazni, ya kan itu. Seorang mukmin itu tidak akan berzina. Bagaimana mungkin orang yang beriman berbuat dosa? Orang berbuat dosa itu ketika kebenaran tidak nampak lagi, keimanan sudah tidak ada lagi. Kan nggak mungkin orang mukmin berzina. Orang mukmin mengikuti hawa nafsu, nggak mungkin. Gitu. Kata Sayyidina Ali, fa'ama ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Kan? Adapun mengikuti hawa nafsu maka akan berakibat pada menutupi kebenaran. Kan? Nah, dan yang kedua, wa ammatulul amal. Adapun berangan-angan panjang, ya, fayunsil akhirah, maka itu bisa melupakan akhirat. Orang-orang kafir, bahkan sebagian orang muslim, ya kan, mereka yang suka berangan-angan panjang, ya kan, pasti masalah kiamat, hari akhir akan terabaikan. Tidak pernah dipikirkan bahwa nanti dia itu punya tujuan akhir dalam kehidupan dunia ini, yaitu menuju alam akhirat. Itu pasti. Siapa saja, bahkan termasuk orang muslim. Itu. Mereka yang suka berangan panjang, maka pada saat itu dia tidak akan memikirkan akhirat itu. 100% dia tidak dalam kondisi memikirkan akhirat itu. Dia sudah melupakan akhirat itu. Orang berangan panjang itu seperti sesuatu yang bertolak belakang, perlawanan, kontradiksi itu. Hitam dan putih mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi orang berangan panjang pasti dia akan melupakan akhirat itu. Ini sabda dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dua hal ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan. Kenapa? Karena memang sering dilakukan ya gitu. Dan digemari oleh manusia, siapapun dia ya kan, mau yang muslim ataupun selainnya itu. Sebab itu cobaan, termasuk cobaan terbesar bagi manusia, khususnya bagi muslim ya kan itu, orang beriman ini adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu kan itu. Dan begitu besar dasarnya kan itu. Begitu besar, begitu dahsyatnya pengaruh hawa nafsu itu, orang sudah tidak punya iman lagi. Dan begitu besar atau dahsyatnya pengaruh daripada angan-angan panjang itu, sehingga orang sudah tidak peduli lagi dengan akhirat. Seperti yang ada dalam Al-Quran tadi itu ya. Afamin hadzal hadits ta'jabun? Apakah kamu tidak merasa heran, ya kan? Tidak takjub ya kan? Dengan peristiwa akhirat ini. Kenapa? Karena mereka selalu berangan panjang. Selain mereka melakukan kejahatan, yakni ittiba'ul hawa ya, mengikuti hawa nafsu. Mereka berangan panjang itu luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Sehingga apa? Sehingga ya sudah terlupakan tuh akhirat dengan sendirinya, ya kan itu. Nah, nanti baru dia sadar kalau ada peristiwa-peristiwa yang menegangkan atau mengancam nyawanya, ya kan itu. Baru dia sadar itu, ya kan. Atau ada musibah yang menimpanya, baru dia sadar itu akan hari kiamat itu. Pemirsa rahimakumullah. Inilah keadaan ma'ad ya kan, itu yang diketahui oleh para wali ya kan. Bahwasanya di sana ada orang-orang yang betul-betul tidak peduli dengan hari kiamat atau hari akhir ya kan itu. Padahal kita ini diciptakan untuk kiamat ya kan itu. Kita manusia diciptakan untuk kiamat ya kan. Dunia diciptakan untuk kita ya kan. Tapi kita diciptakan bukan untuk dunia, kita diciptakan untuk akhirat ya kan itu. Khuliqtum lil akhirah ya kan. Tuh. Khuliqad dunya lakum ya kan itu. Dunia diciptakan untuk kalian itu. Tapi kalian tidak diciptakan untuk dunia sekali lagi ya. Itu. Khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan untuk akhirat ya kan.
Maka bersiap-siaplah untuk membawa bekal nanti, ya kan. Bersiaplah untuk bawa bekal di akhirat nanti. Jangan sampai kita tidak bawa bekal, kita akan sengsara, ya kan itu. Luar biasa sengsaranya. Musibah yang kita alami di dunia separah apapun tidak sebanding dengan musibah yang akan dialami di akhirat kalau kita ke sana tanpa bekal. Bahkan bekal yang sudah kita bawa aja kadang masih tidak cukup. Kita tidak tahu bekal seberapa yang harus kita bawa. Makanya dalam Al-Quran, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ya kan? Itu. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah apa? Ketakwaan. Ketakwaan itu bekal yang paling luar biasa yang bisa menyelamatkan manusia itu. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan itu. Ini amal baik itu. Pemirsa rahimakumullah. Nah, kemudian pemahaman yang lain selain tentang mengenai keadaan ma'ad tadi dari beberapa kelompok-kelompok manusia, para wali Allah juga menyerap nasihat dari Al-Quran, yaitu tentang bahwasanya Al-Quran ini adalah hujjah atas manusia. Peringatan-peringatan dari Allah, yang ini berupa Al-Quran, terutama ya, ini adalah hujjah atas manusia nanti. Bahwasanya baginda Nabi, kemudian para nabi terdahulu pun, ya kan, mereka sudah memberikan peringatan-peringatan kepada manusia, ya kan, lewat kitab-kitab yang mereka bawa, mushaf-mushaf yang mereka bawa, lembaran-lembaran yang mereka bawa, yang mereka sampaikan kepada umatnya masing-masing. Itu semuanya adalah hujjah atas manusia, ya kan, bukti atas manusia bahwasanya para nabi, duta-duta ilahi sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Dan kelak kalau Allah itu menyiksa mereka karena memang mereka sudah mendapat pelajaran, ya kan? Mereka sudah mendapat nasihat dari duta-duta ilahi tadi itu, ya, dari para nabi, ya kan, itu, para wali, ya kan, itu, para dai, ya. Nah, peringatan-peringatan itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalian sudah mendapat peringatan dari Tuhan lewat dutanya, ya kan, itu, lewat utusannya, lewat rasulnya. Kenapa tidak diikuti, ya kan, itu. Ini akan jadi hujjah, termasuk Al-Quran, ya kan, itu. Al-Quran juga hujjah terutama bagi kaum muslimin, ya kan, itu. Nah, makanya dalam Al-Quran katakan dalam surat Al-Kahfi ini ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, baginda Nabi, ya kan, tuh. Walam yaj'al lahu iwaja, ya kan, tuh. Dan tidak ada penyimpangan dari Al-Quran itu, ya kan, tuh. Al-Quran itu adalah kitab yang lurus, ya kan, sebagai bimbingan yang kuat, yang lurus, yang kokoh, ya kan, tuh. Dan inilah jadi bukti nanti, ya kan, hujjah atas manusia. Bahwa Al-Quran sudah sampai kepada manusia dengan bimbingan yang betul-betul lurus, ya kan, itu kuat, ya kan, itu. Liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa basyyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada, ya kan. Liyundira, ya kan, itu untuk memberikan peringatan, ya kan, untuk meringatkan akan siksaan yang sangat pedih, ba'san syadidan, ya, siksaan yang sangat pedih, ya kan, itu dari sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala siksaan itu. Wa basyyiral mu'minin, dan berikan kabar gembira pada orang-orang mukmin, ya kan, itu. Alladzina ya'maluna sholihat, mereka yang beramal
baik, soleh, ya kan. Dengan apa kabar gembira itu? Ya kan itu. Anna lahum ajron hasanah, ya kan. Bahwasanya bagi mereka ini akan mendapat pahala yang baik, pahala yang luar biasa, pembalasan yang baik, ya kan itu. Makisina fiha abada, ya kan itu. Mereka akan kekal di dalamnya, ya kan itu. Di dalam surga, mungkin balasan yang terbaik mungkin surga, jadi sehingga kekal di dalam surga itu, atau kekal dalam menikmati balasan-balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana para wali Allah, ya kan? Mereka ini menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hujah atas manusia, ya kan? Dan Al-Qur'an yang sudah menjadi kitab suci, ya, kitab yang kokoh, ya kan? Itu qayyiman tadi itu, memberikan peringatan kepada manusia. Nah, maka para wali itu pun juga mendapat sarapan dari Al-Quran ini, mendapat peringatan-peringatan juga, warning juga, ya kan itu. Karena Al-Quran ini kan bukan kitab yang membawa kabar gembira saja, tapi kitab yang berita tentang peringatan-peringatan. Gitu. Hati-hati, jangan berbuat ini dan itu, ya kan itu. Jangan berbuat hasut, jangan ghibah, jangan makan harta anak yatim, dan seterusnya. Kan. Ini banyak hal-hal yang memang diserap oleh para wali, bahwasanya peringatan-peringatan itu ditujukan untuk dirinya sendiri, itu para wali dulu, sebelum sampai kepada manusia. Artinya para wali merasa inilah peringatan bagiku, ya kan itu. Sehingga mereka betul-betul hati-hati, jangan sampai melanggar dari peringatan-peringatan yang sudah ada itu. Hal-hal yang dilarang betul-betul tidak dilaksanakan. Dan tentunya mereka juga gembira dengan berita gembira yang disampaikan oleh Al-Quran juga, kan itu. Nah, pemirsa rahimakumullah, inilah pemahaman dari Al-Quran sebagai hujah atas manusia, sebagai pemberi peringatan kepada manusia, ya kan? Dan para wali Allah itu sendirilah yang mereka nanti akan menjadi wasilah gitu, untuk memberikan peringatan kepada yang lainnya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana para wali itu betul-betul, ya kan itu, ketika mendapatkan peringatan itu bagaimana. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa mereka ini betul-betul takut dengan peringatan-peringatan itu, ya, itu. Sehingga mereka sangat hati-hati, kan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan itu. Bahkan sampai hal-hal yang subhat pun mereka tidak melakukannya, ya kan. Jangankan yang makruh, apalagi yang haram, ya. Yang subhat artinya masih belum diketahui ini boleh atau tidaknya, ya dihindari, ya kan itu. Nah, jadi tingkatnya sudah sampai seperti itu. Peringatan-peringatan yang ada, udah tinggalkan. Akan mungkin sesuatu yang masih dipertanyakan ini sebagai peringatan atau tidak, juga dihindari untuk mencari keselamatan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih pada pemahaman, ya, pemahaman tentang Al-Quran, karena banyak sekali pemahaman yang diserap oleh para wali Allah, gitu ya, dari Al-Quran ini sebagai penasihat mereka. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.